Ini semua binatang memberi hormat. Segala wujud tunduk. Itu Nona. Nona sudah bangun. Nona. Nona, Anda ini... Aura jahat makam kuno berkumpul. Aku sudah tertidur selama 100 tahun. Saat aku bangun, orang pertama yang lihat wajah asliku akan langsung kehilangan umur 100 tahun. Terima kasih Nona sudah ingatkan aku. Umurmu sudah segini. Gak usah berlutut lagi. Waktu lihat kamu dulu, masih berusia 20 tahun. Gak disangka waktu aku buka mata, kamu sudah setua ini. Kenapa harus sendirian jaga makam kuno ini selama 100 tahun? Cuma buat nunggu aku bangun. Bisa ketemu Nona sekali lagi. Di waktu umurku hampir habis, aku merasa terhormat. Sudahlah. Niatmu aku terima. Kalau gitu, temani aku 100 tahun lagi. Terima kasih atas anugerah usia dari Nona. Keluarga Yopi, Juma, Sunero, dan Wira, apa keturunannya ada? Nona, 100 tahun lalu, Anda yang turun tangan melindungi 4 keluarga ini. Mereka berjanji akan kirim keturunan terbaiknya buat jadi budak Anda sebagai balas budi. Tapi sampai sekarang, aku belum pernah melihat keturunan mereka. Sekarang sudah lewat 100 tahun. Kalau mereka masih nggak tepati janji, mungkin 4 keluarga itu bakal kena bencana besar. 4 keluarga itu mungkin belum tahu situasinya. Mereka mengira Nona cuma mau orang buat melayani Anda. Mereka nggak berani ingkar janji. Pasti ada sesuatu hal. Ikut aku ke keluarga Yopi. Ini, surat ini datang dari mana? Seratus tahun yang lalu, Yudhiopi pernah janji pada Nona akan kirim keturunan terbaik keluarga sebagai budak di Gunung Nami. Sekarang waktunya sudah tiba. Nona akan datang untuk menagih janji. Apa? Pintu kediaman Yopi harus dibuka lebar. Semua berpakaian hitam dan berlutut di aula buat menyambut Nona di tengah hari. Ayah, pakai obat panjang umur untuk bertahan hidup selama 10 tahun. Sambil menderita sakit dan gak mau pergi. Pagi ini, ayah hembuskan napas terakhir. Ayah hidup sampai 120 tahun dan wafat bahagia. Ayah, selamat jalan. Selamat jalan, Tuan Yuli. Tuan Jafran. Ada apa? Barusan aku jaga di depan. Lalu surat ini mendadak menancap di pintu. Di suratnya tertulis, 100 tahun yang lalu Tuan Yudi janji akan mengirimkan keturunan terbaik keluarga Yopi ke Gunung Nami buat menjadi budak seorang Nona. Tengah hari ini, Nona itu akan datang buat menagih janji. Kakek memang pernah bilang, aku keturunan terbaiknya. Tunggu aku cukup umur, akan kirim aku buat Nona. Sudahlah, keluarga Yopi gak beruntung. Kakek, walau aku ada penyakit tersembunyi, itu gak pengaruh buat aku jadi budak. Tapi karena penyakit tersembunyiku, aku gak dikirim terus. Rasanya jadi budak, cuma alasan kakek doang. Sebenarnya kakek mau kirim aku buat jadikan aku cowok peliharaan wanita tua. Kurang ajar. Jordi itu anak kita yang paling unggul.
Mana boleh dikirim buat jadi budak wanita yang entah gimana asal-usulnya. Jangan Apalagi... asal bicara. Waktu ayah masih hidup, aku gak pernah dibilang soal ini. Apalagi disebut mau kirim Jordi buat jadi... Tunggu, kamu bilang mau kirim Jordi kemana? Gunung Nami. Gunung Nami. Sebelum Tuan Yudi sakit, setiap tanggal 7 bulan 7, beliau selalu bawa hadiah besar ke Gunung Nami. Jangan-jangan Nona yang katanya sakti itu tinggal di Gunung Nami. Nona? Iya, Tuan Yudi pernah bilang 4 keluarga bisa berjaya 100 tahun. Semuanya itu berkat dukungan Nona itu. Benar. Penyesalan terbesar ayah adalah gak bisa ketemu Nona. Sekarang, ayah sudah tiada. Aku juga gak yakin janji kirim Jordi jadi budak itu asli atau bukan. Ayah paling sayang sama Jordi. Mana mungkin rela membiarkan dia layani orang? Menurutku, yang antar surat ini pasti penipu. Bu, kalau dia datang atas nama Nona, mau benar atau enggak, kita nggak boleh nolak di luar. Sudah tengah hari, segera buka pintu kediaman. Baik. Orang yang entah asli atau bukan pantas kamu belain segitunya. Lagi pula mana boleh Jordi jadi budak seorang wanita. Belakangan Jafran cuek banget sama aku. Jangan-jangan dia punya cewek lain di luar. Awas, jangan ganggu aku. Ayah baru meninggal, sudah seharusnya bagi warisan. Di momen genting ini, kamu malah menyambut seorang wanita ke rumah. Sebenarnya kamu mau apa? Kamu, gimana kamu masuk? Kalau aku mau masuk di kediaman Yopi ini, buatku kayak tempat tanpa orang. Semudah itu, pakaiannya mewah begitu, mana kayak datang dari gunung, lebih mirip cewek manja yang dipelihara di kota. Awas, jangan ganggu aku. Nona apaan? Aku rasa itu cewek selingkuhanmu di luar kan? Kalau Nona yang kakek sebut secantik ini, nggak apa-apa suruh aku jadi cowok peliharaan. Bukan. Aku berpikir apa sih? Dingin banget. Hah? Kok aku malah berlutut? Masuk kediaman Yopi kayak tempat tanpa orang. Waktu bertatapan sama dia, bisa-bisanya ada rasa takut. Jangan-jangan dia beneran Nona yang ayah bilang hidup entah berapa tahun itu. Jafran berbakti sama ayah. Dia selingkuhannya atau bukan, dicoba saja bisa tahu. Jafran, lihatlah dia. Sama sekali nggak tahu sopan santun. Hari ini pemakaman ayah. Dia seorang tamu. Belum nyalain dupa, main duduk saja. Suruh Nona nyalain dupa buat dia. Keluarga Yopi memangnya pantas. Kamu? Bahkan nggak rela menyuruh wanita ini nyalain dupa. Pantas saja kamu bilain dia segitunya. Ternyata mau pakai nama Nona buat bawa selingkuhanmu masuk rumah. Waktu ayah muda, memang pernah mengabdi sama seorang Nona. Tapi selama 100 tahun ini, Nona itu hilang tanpa kabar. Keluarga Yopi nggak ada yang pernah ketemu. Kamu lupa ya? Di ruang baca ayah disimpan sebuah lukisan. Lukisan itu dilukiskan wajah Nona. Kalau dia bukan Nona, entah bisa diterima atau enggak, akibat berani menyamar. Yudi, ajari kalian begitu buat bicara sama aku. Aku cuma perlu pastiin identitas Anda. Ambilkan lukisan di ruang baca. Baik. Gak usah repot-repot. Bangunin dia. Tanya saja langsung.
Aku sudah tidur 100 tahun. Ngapain kamu paksa perpanjang umur cuma buat ketemu aku? Sudahlah. Kubiarkan kamu ketemu aku sekali lagi. Anggap buat akhiri hubungan majikan dan abdi kita. Tunggu. Semasa hidupnya, ayahku menderita bertahun-tahun dan gak mau pergi. Kini beliau wafat dengan tenang. Bisa dibilang wafat bahagia. Sebelum melihat lukisan dan memastikan identitasmu, aku gak boleh biarkan kamu ganggu ayahku. Masih pura-pura. Mau pakai nama Nona buat secara terang-terangan bawa selingkuhanmu ke rumah. Jangan harap. Tunggu lukisannya datang, biar kulihat gimana kamu celaka. Tetua sekalian, kalian kayaknya lupa satu hal. Kamu bilang kamu majikannya ayah. Tapi setahu aku, Nona itu sangat sakti, serba bisa. Sedangkan kamu, sejak masuk tadi, selalu tutup wajahmu dengan cadar. Kamu pasti menyamar, kan? Kurang ajar. Tindakan Nona, nggak boleh kalian komentari sembarangan. Hah, masih berpura-pura. Siang bolong begini menutup wajah pakai cadar. Kalau bukan menyamar, berarti wajahmu rusak. Semuanya, mau alasan apapun itu, dia pasti bukan Nona. Kalau wajah Nona beneran rusak, apa aku bisa dari cowok peliharaan jadi suami sah? Siapa? Aduh, sakit banget. Wajahku kenapa perih ya? Tuan Jafran, Nyonya Mira benar. Nona punya kemampuan yang bikin semua binatang beri hormat dan segala wujud tunduk. Dia itu nggak mungkin punya wajah rusak. Iya. Beraninya kamu tipu aku. Benar bikin aku kesal. Kau Yudi bisa didik keturunan bego kayak kalian. Beraninya kalian kurang ajar sama Nona. Apa kalian nggak takut? Dia mati nggak tenang. Aku lihat kalian yang sudah di ujung tanduk masih saja pura-pura. Sayangnya, hari ini ada lukisan. Jangan harap kamu si selingkuhan ini bisa lolos. Kalau kamu nggak bersalah, siang bolong gini, ngapain tutup wajah pakai cadar? Aura jahat makam kuno berkumpul. Aku sudah tertidur selama 100 tahun. Saat aku bangun, orang pertama yang lihat wajah asliku akan langsung kehilangan umur 100 tahun. Sudah kubilang, nggak datang dari dulu. Begitu ayah meninggal langsung nongol. Dasar wanita simpanan nggak tahu diri. Sudahlah mau masuk ke keluarga kaya, masih mau anakku jadi budakmu juga. Kamu nggak lihat? Ada apa? Nggak usah so baik. Jafran, sekarang sudah dipastikan dia bukan Nona. Cepat usir dia dari sini. Tuan Jafran, Nyonya Mira, lukisannya sudah dibawa. Kasih aku lukisannya. Di lukisan ini ada wajah asli Nona. Kamu asli atau palsu akan ketahuan. Tuan Jafran, Nona dalam lukisan ini secara tampang memang agak mirip sama dia. Benar, dilihat dari raut wajahnya, memang mirip banget sama gadis ini. Tapi sejak masuk dia menutup wajahnya pakai cadar. Kita nggak bisa lihat jelas tampangnya. Beneran nggak bisa pastikan dia Nona atau bukan. Kalau nggak lihat gimana mau kenalin? Sekarang lukisan sudah diambil. Sudah saatnya kamu lepas cadarmu itu. Biar kami pastikan identitasmu. Hari ini cadarku ini nggak boleh dilepas. Nona sudah bilang, hari ini cadarnya nggak boleh dilepas. Seorang budak juga berani menghalangi aku. Kamu halangi aku begini? Apa karena takut aku bongkar identitasnya? Dan kalian dipukuli sampai mati di sini? Dasar nggak berwawasan. Nona tertidur di makam tua selama 100 tahun. Di hari Nona bangun, wajahnya penuh aura jahat. Aku takut kamu nggak punya nyawa itu buat nanggung akibat lihat wajah abadi beliau. Kalian saut-sautan begini mau menakuti siapa? Cadar ini harus kulepas hari ini.
Aku justru mau lihat sejelek apa wajahmu. Nggak tahu diri. Berlutut. Tampar. Kamu berbuat apa padaku? Keluarga Yopi pernah mengabdi padaku. Kalau kamu nyesal sekarang, aku bisa kasih pengecualian biar nggak mati. Kasih aku pengecualian? Hah? Oh, aku tahu. Kamu kira dengan cara menakut-nakuti orang begini bisa bikin aku mundur? Aku justru nggak percaya. Cukup, jangan ribut lagi. Aku ribut? Aku belum mati. Kamu segitu nggak sabar mau bawa dia masuk ke keluarga? Nggak boleh lihat wajah abadi. Aku justru mau lepas cadar jelek ini. Aku mau lihat bagaimana wajah yang nggak boleh kulihat. Kalau kamu nekat cari celaka, aku kasih kesempatan ini. Aku izinkan kamu lepas. Setelah aku mati, kalau ada tamu yang datang ke kediaman Yopi, jangan pernah... Oke, ayah katakan. Jangan pernah mencoba lihat dia. Ayah. Pesan terakhir ayah yang belum selesai itu, jangan-jangan soal lihat wajah asli Nona. Izinkan? Sombong sekali kamu. Seorang selingkuhan sok kayak apa aja. Benar-benar menganggap aku istri sah yang bodoh ya? Bu, jangan. Bu, jangan lepaskan. Tadi ibu tiba-tiba sujud dan ditampar. Ini semua membuktikan kalau dia bukan orang biasa. Takutnya dia beneran Nona. Jordi benar. Apalagi pesan terakhir ayah sebelum meninggal itu, kurasa ada hubungannya sama dia. Cepat hentikan. Kamu jangan bertindak gegabah. Jafran, sampai sekarang kamu masih menganggap aku bodoh? Dia sudah datang ke rumah, menginjak-injak harga diriku sebagai seorang istri sah. Lalu kamu masih belain dia? Jafran, tega banget kamu sama aku. Kamu ini asal bicara apa? Sok misterius. Hari ini, aku akan biarkan kamu tahu apa akibat sok pintar di depan aku yang istri sah ini. Bu, jangan lepaskan. Lihatlah, cadar ini sudah kulepas. Nggak ada akibat yang nggak bisa kutanggung. Pengawal, seret keluar wanita murahan yang jadi selingkuhan Jafran ini dan pukul mati. Ada apa ini? Kenapa ini? Kenapa jadi begini? Ini cuma perubahan cuaca. Ini cuma kebetulan. Tadi baik-baik saja. Kok mendadak ada suara sekeras ini? Kalian dengar suara itu nggak? Itu raungan binatang. Hah? Kayaknya aku dengar. Jangan-jangan ini yang dimaksud Tuan Yudi. Semua binatang memberi hormat. Tuan Jafran. Cepat lihat wajahnya. Sama persis. Nona. Beneran Nona. Ya beneran Nona. Lalu Nyonya Mira barusan lepas sadarnya. Bahkan fitnah dia dan Tuan Jafran punya hubungan. Bukannya ini... Mulut kotor. Beraninya kalian salah sangka, Nona Jen. Kalian benar-benar keturunan baiknya Yudi? Persiapannya matang banget ya. Sekarang yang operasi plastik dan nipu lewat riasan banyak banget. Kalian beneran percaya? Diam kamu. Sudah begini kamu masih belain dia? Kamu... Cadar ini sudah kulepas. Apa akibatnya? Apa balasannya? Aku nggak lihat apa-apa. Mau ngeles apa lagi kamu? Kamu nggak akan kecewa. Masih 10 detik. Bu, kayaknya dia Nona yang asli. Cepat diam. Aku sudah bilang dia bukan Nona. 10 detik ya.
Beneran gak kapok sebelum kena batunya. Semuanya, aku masih baik-baik saja berdiri di depan kalian. Gak ada masalah sama sekali. Jangankan 10 detik. Mau 10 tahun pun aku... Wajahmu. Ibu, Wajahmu mengerikan banget. Wajahmu. Aku kenapa? Wajahku kenapa? Bu, Ada apa ini? Bu, Ibu kenapa? Matanya. 10 detik, pas 10 detik. Ini gak kebetulan, dia beneran Nona. Tabib, cepat panggil tabib. Tabib, bagaimana kondisi ibuku? Serpian kaca nusuk bola matanya. Kedua mata Nyonya sudah pasti nggak bisa diselamatkan. Apa? Nggak mungkin. Mana mungkin nggak bisa diselamatkan? Jordi, Bu, Ibu. cepat bawa aku ke rumah sakit. Pasti bisa selamat di rumah sakit. Kamu takutnya nggak ada nyawa buat ke rumah sakit. Kamu, apa maksudmu? Umurmu sisa 4 menit. Mending pakai buat sampaikan pesan terakhir. 4 menit? Apa maksudnya? 4 menit? 4 menit. Dasar nggak berwawasan. Sudah kubilang dari awal. Ada hal-hal yang di luar nalar. Kamu nggak punya nasib buat nyentuh. Tapi bukannya kamu bilang kalau Nona memang hebat. Biarkan kamu dapat balasan. Sekarang kedua matamu buta. Itulah balasanmu. Setiap 1 menit sekarang, umurmu bakal berkurang 10 tahun. Kalau dihitung, kamu bisa hidup 4 menit lagi. Umurmu termasuk panjang. Nggak mungkin. Dia bukan Nona. Dia itu wanita simpanan di luar. Intinya, setiap 1 menit umur berkurang 10 tahun. Itu mustahil. Jangan harap aku percaya omong kosong kalian. Masih ngeles juga. Ngapain aku banyak ngomong sama kamu? Raba saja bintik penuaan di wajahmu, nanti bakal tahu. Cepat sampaikan pesan terakhirmu. Bintik penuaan. Tabib. Mereka bohong kan? Yang mereka bilang itu bohong. Semua itu bohong kan? Nyonya, bintik hitam di wajahmu memang bintik penuaan. Selain itu, organ dalam Anda rusak cepat banget. Takutnya nggak bakal tahan dari 3 menit. Apa? Bu, Kenapa bisa begini? Jangan-jangan dia beneran Nona. Apa aku salah paham? Tapi aku juga cuma melepas cadarnya. Kau harus sampai mati. Aku juga bukan sengaja. Dasar bodoh. ayah. Kamu kira dia siapa? Kalau bukan Nona Sora yang lindungi keluarga Yopi selama 100 tahun, kenapa aku berhati-hati begini? Kamu cari mati sendiri. Jangan seret keluarga Yopi. Sini. Berlutut. Istriku bodoh. Sudah menyinggung Nona. Mohon Nona jatuhkan hukuman. Mohon Nona jatuhkan hukuman. Maaf Nona. Siapa yang tanam, dia yang tuai. Prinsip seperti ini. Apa harus kuajari lagi? Dosa yang kamu perbuat, gak ada yang bisa selamatkan. Enggak. Nona Sora. Aku benar-benar buta, sudah menyinggung Anda. Aku beneran gak tahu. Ternyata Anda Nona keluarga Yopi. Kalau tahu, aku pasti gak akan lepas cadar Anda. Aku tahu aku salah. Aku mohon, tolong aku. Aku gak mau mati. Kamu beneran tahu salah? Iya, aku tahu salah. Aku gak seharusnya menyinggung Anda. Aku pantas mati. Aku benar-benar buta. Aku pantas mati. Aku mohon Anda bermurah hati. Maafkan aku sekali ini saja. Ampunilah aku. Aku gak berani lagi. Enggak. Kamu memang takut mati. Kapal rusak bisa ditambal, tapi air tumpah nggak bisa dikumpulin. Aku sudah kasih kamu kesempatan. Jadi, kamu bersikeras mau nyawaku. Siapa yang tanam, dia yang tuai. Ini pilihanmu sendiri.
Tapi dari awal, aku cuma melepas cadarmu saja. Lihat sebentar juga gak bikin rugi. Atas dasar apa kamu hukum mati aku? Mataku sudah buta. Apa ini belum cukup? Kenapa kamu masih ngotot seperti ini? Kamu jangan lupa. Aku ibunya Jordi. Kamu gak takut? Diam kamu. Biarkan dia bicara. Aku istri sah keluarga Yopi. Ibunya Jordi. Nona Sora, kalau kamu gak selamatkan aku gak akan biarkan dia melayanimu. Ibu, jangan asal bicara. Kakek bilang aku... Jordi, memangnya kamu mau lihat ibumu mati begitu saja? Sekarang kamu kasih tahu Nona Sora, kasih tahu dia kalau dia gak selamatkan aku, selamanya kamu gak akan akui dia. Kamu salah. Aku salah apa lagi? Soal kirim anakmu jadi budak Nona, itu dulu karena Yudi yang memohon sambil sujud terus. Kamu beneran kira siapa saja berhak untuk jadi budak Nona? Dasar buta. Jauh banget dibanding aku dulu. Jadi, bukan Nona yang paksa mau terima. Kesempatan ini dimohon sendiri oleh ayah. Kenapa bisa begini? Aku salah lagi. Bu. Nona Sora, tadi aku yang salah sangka. Sekarang aku setuju biarkan Jordi melayanimu. Mohon Anda melihat hubungan Anda dan ayah yang Tuhan dan pelayan dulu. Mohon Anda selamatkanlah aku. Siapa yang tanam, dia yang tuai. Aku gak bisa bebasin kamu. Aku mohon, Nona. Tolong aku. Bu. Ibu. Mati? Aku dan ayah sudah bilang, dia adalah Nona. Kenapa ibu selalu curiga? Masalah yang dibuat sendiri harus ditanggung sendiri. Sudah menyinggung Nona dan dapat akibat begini. Ini semua ulahnya sendiri. Kelak sisilah keluarga Yopi, gak ada lagi Nyonya Mira. Seret dia keluar. Nona Sora, boleh nggak aku mohon Anda? Aturan leluhur keluarga. Seluruh keluarga harus mengutamakan Nona. Ini semua akibat dari perbuatan ibumu sendiri. Hal yang gak pantas dimohon, jangan dimohon. Tapi aku mau tanya, barang antik yang disimpan ibuku buatku disembunyikan di mana? Aku kurang paham. Gak bisa kenali Nona langsung. Bahkan wanita bodoh itu menyinggung dengan perkataan. Aku Jafran Yopi. Memohon hukuman dari Nona. Keluarga Yopi, memohon hukuman dari Nona. Bisa mendidik keturunan seperti kalian? Ini benar-benar keberuntungan Yudi. Nona, tubuh Yudi dan Organ-organnya. kayaknya sudah lama rusak. Harusnya dia meninggal 10 tahun lalu. Kayaknya dia pakai obat buat paksa hidupnya tambah 10 tahun. Kayaknya masih ada keinginan terakhir yang belum kelar. Gimana dia bisa tahu? Seorang budak di sisi Nona saja punya penglihatan setajam ini. Memang ada. Bangunkan saja buat tanya langsung. Ini bukan halusinasi. Ini beneran muncul begitu saja. Jordi, sini. Pergilah. Cepatlah pergi.
Kasih dia minum obat ini. Hah? Yudi, kembalilah. Yudi, kembalilah. Kakek, ini... Aku bukan mimpi kan? Aku bahkan salah paham. Kakek mau aku jadi cowok peliharaan. Aku benar-benar pantas mati. Kamu itu Jaren? Kok kamu balik kayak umur 20-an? Makam kuno Gunung Nami. Aku beruntung dikasih umur sama Nona. 100 tahun loh. Dikasih umur? Nona sudah kembali? Beneran Nona? Sudah 10 tahun. Akhirnya hari ini datang. Tuan Jafran, Nona Sora, ternyata benaran hidupkan kembali Tuan Yudi. Ini, di dunia ini, bisa-bisanya ada keajaiban begini. Kakek, Jordi, kamu kenal baik-baik. Ini majikan yang melindungi 4 keluarga di Mediterania. Nona Sora, cepat berlutut. 100 tahun berpisah. Aku kira sudah gak berkesempatan bertemu Nona lagi. Nona, aku pakai obat perpanjang umur. Susah payah bertahan selama 10 tahun. Cuma buat tunggu momen ini. Aku punya penderitaan besar yang mau disampaikan. Bangunlah. 100 tahun yang lalu, keluarga Yopi kupilih dari pemimpin, tinggalkan kipas sisik naga padamu, biar 4 keluarga terhindar dari bahaya. Katakanlah, gimana kondisi 4 keluarga sekarang? Nona, keluarga Wira berkhianat. Berkhianat? Bagaimana mereka berani? Putra keluarga asuh Wira, licik dan penuh tipu daya. Dia menipu kipas sisik naga dariku dan dimiliki sendiri. Kipas sisik naga? Benda apa itu? Entahlah. Ayah pernah bilang, kipas itu dibuat dari sisik naga emas. Sekali kibas bisa bikin hidup seseorang mulus. 2 kali kibas bisa bangkitkan keluarga terpuruk. 3 kali kibas bisa ubah nasib 1 keluarga. Ternyata Nona punya benda seajaib ini. Keluarga Yopi, Juma, Sunero dan Wira, berkat perlindungan dari Nona, jadi keluarga berpengaruh di Mediterania. Tapi gak disangka, keluarga Wira serakah dan gak pernah puas. 10 tahun yang lalu, putra angkat Teddy cari aku. Katanya, Teddy sedang sakit parah dan minta pinjam kipas sisik naga 3 hari. Mengingat dia juga bagian keluarga yang dilindungi Nona, jadi kupinjamkan dia kipas sisik naga. Gak disangka, 3 hari kemudian aku tagih balik ke rumahnya. Dia bukan cuma gak mau kembalikan kipas, bahkan dia ingin membunuhku. Kamu ngerancuni Teko. Kenapa? kipas sisik naga sudah dikasih padaku. Jadi itu punyaku. Kamu... Hei, antar balik si Bangka ini ke kediaman Yopi. Biar keluarga Yopi menguburkannya dengan layak. Untung sebelum tertidur, Nona pernah kasih aku sebutir pil penyelamat nyawa. Sehingga 10 tahun yang lalu, aku gak mati di keluarga Wira. Nona, keluarga Wira rebut kipas sisik naga dan gagal membunuhku. Kemudian, mereka balik menuduh aku. Sekarang, keluarga Sunero dan keluarga Juma bilang aku mengkhianati Nona dan putuskan hubungan denganku. Bagaimana Teddy? Berani rebut barang milik Nona? Jangan-jangan dia sudah bosan hidup. Dia belum pernah ketemu Nona. Mengira nama Nona cuma dibesar-besarkan. Dulu waktu aku tinggalkan kipas sisik naga padamu, gimana janjimu padaku? Kipas sisik naga ini dikasih oleh seorang kenalan lamaku.
100 tahun lagi, aku perlu benda ini untuk ketemu sama kenalan lama itu. Ini penting banget untukku. Jangan sampai hilang. Yudi pasti akan ingat. Aku mengecewakan mandat Nona. Sekarang aku malu menghadap Nona. Tapi Jordi, anaknya baik hati. Dia keturunan terbaik dari keluarga Yopi. Kalau Nona nggak keberatan, kelak Jordi biar melayani Anda. Jordi, cepat berlutut. Kalau 4 keluarga nggak lagi bersatu akan susah makmur. Janji lama itu anggap saja batal. Mulai sekarang, aku cuma akan pilih 1 dari 4 keluarga buat mengikutiku. Kakek, Kelahiran Nona kali ini, apa cuma mau mendukung satu keluarga? dia nggak pilih aku. Buat jadi budak pun aku nggak terpilih. Ya sudahlah, kayak siapa mau saja. Nona, Teddy cerdas dan juga perhitungan. Kok dia bisa sebodoh ini sampai rebut kipas sisik naga? Suruh dia ke sini dan tanya saja. Carlos Juma, Teddy Wira, Waran Sunero. Segera temui aku di kediaman Yopi. Apa? Di depan kediaman Yopi digantung lentera putih. Jangan-jangan ada yang meninggal. Belakangan aku nggak perhatikan keluarga Yopi. Suruh orang selidiki kondisi keluarga Yopi sekarang ini. Carlos Juma, Waran Sunero. Segera temui aku di kediaman Yopi. Nona sudah kembali. Setelah 100 tahun akhirnya hari ini tiba. Yudi, si pengkhianat itu, berani mencuri kipas sisik naga milik Nona. Sekarang Nona sudah kembali. Biar kulihat dia. Kakek. Hampir saja lupain kamu. Sekarang ganti baju resmi. Siap-siap ke kediaman Yopi dan layani Nona. Kakek gila lagi ya? Aku seorang tuan muda keluarga Juma, cucu kesayangan kakek. Kakek mau aku layani orang? Dasar kau bocah tengik. Kakek, jangan tipu aku. Bilang Nona Sora apaan itu? Ngatur hidup dan mati, serba bisa. Aku nggak percaya. Dasar bocah tengik. Keluarga Juma bisa punya posisi sekarang ini berkat perlindungan Nona Sora. Bisa jadi budaknya. Dulu aku bersujud buat dapat kesempatan ini. Kamu berani? Kakek sudah tua, jadi gampang ditipu. Di dunia ini, mana ada yang serba bisa? Mau pergi atau enggak? Jangan lempar. Aku pergi. Iya. Ayo. Iya, aku pergi. Masih ngatur hidup dan mati. Lihat, aku akan bongkar kedokmu. Aku nggak mau. Nggak mau. Ikut aku. Mending aku mati di sini hari ini daripada jadi budak buat seorang wanita tua. Kakek, lupakan saja niat itu. Bocah tengik. Kalau berani kurang ajar sama Nona lagi, kukuliti kamu. Stanley, kakek janji cuma 1 hari ini, ya. Kamu ikut Nona Sora sehari saja. Kalau masih nggak mau, kakek nggak akan paksa lagi. Kakek yang bilang ya, cuma sehari. Cuma sehari. Habis hari ini, aku akan balik jadi tuan muda. Aku nggak akan tunduk sama penipu tua itu. Tunggu Nona kembali. Dia akan membalas dendam buat aku dan kakek. Kalian sudah kukurus selama 10 tahun. Masih saja keras kepala. Aku diasuh keluarga Wira selama ini. Tapi aku nggak pernah tuh lihat Nona yang sakti itu. Nona akan nyelamatin kami. Masih Nona? Sudah di ujung tanduk masih mau takuti aku. Aku yang salah. Kelembutan hatiku 30 tahun lalu malah bawa petaka besar buat keluarga Wira. Dulu anak yang sekarat dan minta ditampung olehku. Pada akhirnya tumbuh taring. Salahku sendiri gak waspadai anak angkat. Sampai dia diam-diam dengar kehebatan kipas sisik naga. Gak cuma celakai keluarga Yopi, juga bikin kipas itu direbut oleh anak angkatku. Nona, aku bersalah. Aku bersalah pada Anda.
Dulu kakek kasihan padamu dan membawamu pulang. Dan gak disangka malah bawa pulang petaka. Kamu gak cuma kuasai keluarga Wira, juga menipu kipas sisik naga milik Nona. Nona gak akan pernah mengampunimu. Faris, berhentilah. Sekarang kamu kembalikan kipas sisik naga ke keluarga Yopi. Dan lepaskan aku dan Henry. Semua masih sempat. Kalau enggak Nona... Tua bangka, kamu masih berani nakuti aku pakai Nona? Kalau orang itu benar ada, dia sudah nyelamatin kalian dari lama. Tapi mana mungkin? Aku terlalu harapin Nona kembali. Sampai muncul halusinasi. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Katakan, gimana cara pakai kipas sisik naga? Kamu kira dengan rebut kipas sisik naga, kamu bisa mengubah nasib dan diagungkan orang? Konyol, konyol! Sekarang seluruh keluarga Wira jadi milikku. Siapa yang berani gak agungkan aku? Tunggu aku tahu cara pakai kipas sisik naga. Seluruh Mediterania akan jadi milikku. Kakek... Masih gak mau bilang? Jangan salahkan aku kalau aku patahkan satu kaki cucumu lagi. Aku justru mau lihat kalian berdua sebenarnya sekeras kepala apa. Teddy Wir, segera temui aku di kediaman Yopi. Suara apa itu? Siapa di sana? Angin sepoi bawa suara lonceng. Itu Nona. Nona lagi panggil aku. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku berhasil nungguin Nona kembali. Bangka, jangan sok mistis di depanku. Kalian kakek dan cucu sudah kukurus 10 tahun, tapi dia nggak pernah menolong kalian. Sekalipun Nona Apan itu masih hidup, memangnya dia bisa ngapain aku? Kamu itu gak tahu apa-apa soal kehebatan Nona. Dasar kamu binatang yang gak tahu balas budi. Tunggu saja, Nona sudah kembali. Hari kematianmu sudah dekat. Aku justru mau lihat. Dia bisa apain aku? Awal? Tuan Faris. Siapa itu? Nona itu di kediaman Yopi kan? Tulis surat buat dia. Bilang saja kipas sisik naga ada di tanganku. Lihat dia berani ambil ke sini atau enggak. Baik, aku laksanakan sekarang. Kalian berdua masih saja terus nungguin diselamatin Nona. Sekarang aku kasih dia kesempatan datang buat mati. Demi cara pakai kipas sisik naga. Aku sudah buang waktu selama 10 tahun sama kalian. Kalian bersikeras gak mau bilang. Maka biarkan wanita tua yang kalian panggil Nona itu datang. Kalau dia juga gak mau bilang, kalian semua mati bareng saja. Henry, bertahanlah sebentar lagi. Nona akan segera nyelamatin kita. Ini salah kakek yang salah nilai orang sampai kamu dihina dan disiksa selama 10 tahun. Kakek, aku gak apa-apa. Nona akan segera datang. Kita akan baik-baik saja. Henry, penderitaan kita akan berakhir. Sekumpulan orang bodoh. Dulu, bagaimana aku berpesan pada kalian? Kalau ada tamu terhormat yang datang, harus disambut dengan mulia. Tapi kalian malah biarkan wanita bodoh itu telah menyinggung Nona. Ibu sudah terima akibatnya sendiri. Kakek jangan lagi... Kamu juga. Nona sudah mengirim kabar ke keluarga Juma dan Sunero. Dua keluarga itu akan segera bawa cucunya datang ke sini. Kamu harus lebih hati-hati. Hak jadi budak itu harus milik keluarga Yopi. Kakek, Nona Serai itu jelas banget nggak tertarik sama aku. Ngapain juga aku dipaksa merendahkan diri? Kamu ini... Aduh. Berapa banyak keluarga bangsawan berbondong-bondong ingin ketemu Nona, tapi nggak berkesempatan. Pergi, cepat pergi. Layani Nona istirahat. Kalau kamu nggak bisa layani Nona, kita putuskan hubungan kakek dan cucu.
Bukannya ini Warren. Katanya cucumu ini tiap hari keluyuran, nggak pernah kerja benar. Sekarang mengirim dia buat layani Nona, itu nggak pantas kan? Tetap masih kalah dari cucumu, Tuan Vincent, yang hari pertama masuk perusahaan, sahamnya anjlok 5% itu. Aduh, kirim pembuat masalah gini buat Nona. Carlos, kamu nggak benar sih. Cucuku cekatan dan tegas, Nona pasti akan suka. Cucuku pintar dan gesit, Nona akan suka. Lihat saja nanti. Ya sudah, lihat saja. Aku kesini cuma formalitas. Cuma buat sehari saja. Siapa yang nggak begitu? Terserah siapa yang mau jadi budak. Aku nggak sanggup. Gimana pun, aku keturunan terbaik keluarga Yopi. Nah, dia saja nggak tertarik sama aku. Atas dasar apa suruh aku layani dia? Emang nggak punya harga diri? Yudi, kembalilah. Tapi dia kayaknya beneran ada sesuatu. Mending aku pergi saja. Bukan. Kalau dia remeh dan nolak aku gimana ya? Tuan Jordi. Ada apa? Tuan Jordi, keluarga Sunero dan Juma datang. Mereka mau ketemu Nona. Secepat ini? Siapa aja yang datang? Tuan Stanley dan Tuan Vincent datang. Tuan Yudi menyuruh Anda cepat turun. Ini semua... semua sudah datang? Baik, aku tahu. Pasti mereka mau rebut Nona sama aku. Pakaiannya formal banget. Bahkan tata rambut. Biar saja Nona nggak tertarik sama aku. Tapi kenapa kalian bersaing sama aku pakai cara licik begini? Ini nggak boleh. Aku juga ganti baju. Yudi, dasar kamu pengkhianat. Ternyata kamu masih hidup. Kamu mencuri kipas sisik naga. Pura-pura sakit buat nolak ketemu orang. Kok Nona nggak habisi kamu? Dan ada lentera putih digantung. Kukira kamu sudah mati beneran. Apa? Kamu sudah mati, lalu dihidupkan lagi sama Nona? Jadi, keluarga Wira yang rampas kipas sisik naga. Kami salah menuduh kamu. Ceritanya panjang. Bicara kayak mistis banget. Bahkan kipas jelek dianggap harta. Kakekmu kelihatannya biasanya cukup pintar. Jelas-jelas penipuan gini dia pun percaya. Tertidur selama 100 tahun. Hah? Sejentik saja langit dan bumi berubah. Cuma mereka yang bego percaya. Aku gak akan ketipu sama wanita itu. Kalau wanita tua itu datang, aku akan bicara langsung. Mau aku layani dia? Itu gak mungkin. Suruh aku melayani wanita tua berumur 100 tahun lebih. Kakekku pun sudah linglung. Pasti wanita tua itu datang. Ini nggak mungkin. Ini keturunan wanita tua itu kan? Kalau secantik ini, kayaknya layani dia sehari juga bukannya. Gak boleh, aku seorang tuan muda keluarga Juma. Mana boleh punya pemikiran begini. Pasti itu cucunya. Tunggu wanita tua itu datang, baru kita... Nona, dalam sekejap, 100 tahun berlalu kami akhirnya ketemu Anda. Nona, akhirnya Anda kembali. Terima kasih, Nona. Umur kalian sudah lanjut. Gak usah beri hormat sebesar itu. Duduklah. Kakek linglung ya? Sudah 100 tahun lebih, malah beri hormat ke anak muda. Kamu tahu apa? Kakek, mata kakek rabun ya? Beda usia sejauh ini kakek masih bisa salah orang. Cepat, pakai kacamata kakek. Rabun apanya? Kalau kakek nggak rabun, kok bisa kira dia Nona itu? Nona, bisa nggak panggil nenekmu sebentar? Aku mau bicara sama dia. Nenek apa?
Beliau majikan 4 keluarga di Mediterania, Nona Sora. Apa? Tapi kek, dia kelihatannya baru 20 tahun lebih. Mana mungkin? Kalau enggak, kenapa memimpin 4 keluarga? Bisa berusia 100 tahun lebih. Tapi kelihatannya baru 50 atau 60 tahun. Vincent, kehebatan Nona itu nggak bisa kita bayangkan. Kamu harus ingat, keluarga Juma bisa punya posisi sekarang ini berkat beliau. Jangan-jangan yang dulu kakek bilang bukan dilebih-lebihkan, tapi itu sungguhan. Mana mungkin? Gimana sekarang? Kakek kelihatan muda karena rajin merawat diri. Tapi kamu lihat dia, sudah 100 tahun lebih. Kok kelihatannya begini? Pasti kakek karang cerita biar aku nurut. Aku nggak akan tertipu. Tunggu saja, aku akan bicara sama dia. Nona, aku nggak tahu Anda pakai cara apa sampai kakekku merasa Anda serba bisa. Tapi hari ini, aku kasih tahu Anda. Aku, Vincent Juma, sekalipun dipukul mati, juga nggak akan... Nona, Tuan Yudi. Keluarga Wira barusan kirim surat. Kamu Nona nggak jelas yang dipercaya si Tobaka itu? Aku yang ambil kipas sisik naga. Teddy dan cucunya sudah kusiksa selama 10 tahun. Mereka terus menunggu diselamatkan kamu. Cuma nggak tahu kamu berani atau enggak. Sudah lama banget nggak ada yang berani bicara gitu sama aku. Sudah ku bilang, mana ada yang berani incar barang milik Nona. Ternyata keluarga Wira punya anak angkat yang bodoh segitunya. Putra angkat Teddy berkhianat. Pantas saja selama 10 tahun ini aku nggak pernah lihat Teddy. Ternyata ada alasan tersembunyi. Cuma anak angkat saja berani mengincar kipas sisik naga. Nona kembali kali ini. Di samping Anda kekurangan anak muda yang cekatan. Gimana kalau suruh cucuku menemani Anda ke kediaman Wira? Kakek, aku belum... Nona, cucuku pintar dan gesit. Dia lebih cocok temani Nona. Cucumu itu nggak becus. Cucuku baru pantas. Cucumu ceroboh. Cucuku yang lebih pantas. Cucuku yang 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 pantas. Mana Jordi? Lihat dua keluarga ini. Demi cari muka di depan Nona. Mereka sampai adu mulut. Itu sudah datang. Hah? Jordi. Nona, ini Jordi. Orangnya baik dan tulus. Dialah pilihan yang paling cocok. Kamu hilangkan kipas sisik naga milik Nona. Kamu nggak pantas. Pergi. Nona saja gak bilang apa-apa. Kamu berkoar. Jordi paling pantas. Aku yang pantas. Aku pantas. Nah, kamu pantas apa? Aku yang pantas. Kalian jangan ribut lagi. Aku sudah bilang aku. Astaga. Surat itu cuma dikibas pelan, lalu terbakar sendiri. Aduh. Aku gak salah lihat. Sudah. Kamu duluan bicara. Tadi kamu mau kabari aku apa? Itu menurutku keluarga Wira benar-benar keterlaluan. Gimana kalau aku yang temani Anda ke kediaman Wira? Tadi di depan pintu, bukannya kamu bilang... Nona, menurutku, lebih cocok aku yang temani Anda. Nona, kipas sisik naga hilang karena keluarga Yopi. Jadi, aku punya tanggung jawab buat temani Anda ambil balik. Dulu aku susah payah usir 4 orang tua nggak tahu malu. Sekarang malah datang lagi 3 bocah nggak tahu malu. Kalau gitu ikut semua saja. Tadi siapa yang bilang lebih baik mati daripada jadi budak? Sekarang malah nempel sendiri, wajahmu gak sakit? Siapa bilang mau bicara langsung? Kenapa? Sekarang lihat kehebatan Nona. Jadi nggak malu minta tinggal. Kamu tahu malu? Kalau berani jangan... Kenapa? Sudah. Kita bertiga yakin mau ribut sendiri.
Apa maksudmu? Tuh, Nona, silakan naik mobil. Sialan dia. Tuan Paris, suratnya sudah diantar ke kediaman Yopi. Bawahan bilang, nggak nampak wanita tua keluar dari kediaman. Harusnya dia nggak akan datang. Aku masih mengira Nona yang kamu sebutkan terus itu sehebat apa. Tapi ternyata dia cuma seorang pengecut yang jago bergaya. Kalian nunggu diselamatin dia kan? Memangnya dia datang? Dasar orang licik. Kamu berani incar kipas sisik naga milik Nona. Kipas sisik naga itu diserahkan Nona buat disimpan keluarga Yopi. Kakek bukan pemimpin keluarga Yopi. Mana mungkin tahu cara pakai kipas sisik naga? Sampai sekarang masih mau tipu aku? Kalian 4 keluarga itu satu kubu. Mana mungkin dia nggak tahu. Dulu kamu dan si tua bangka itu ngobrol diam-diam di ruang baca. Semuanya aku dengar jelas. Henry, kamu ingat baik-baik. Kipas sisik naga yang Nona pinjamkan pada keluarga Yopi. Sekali kibas bisa bikin hidup seseorang mulus. 2 kali kibas bisa bangkitkan keluarga yang terpuruk. 3 kali kibas bisa ubah nasib satu keluarga. Keluarga-keluarga bangsawan bisa makmur 100 tahun. Itu sendiri sudah keajaiban. Keluarga Wira, 100 tahun yang lalu cuma budak pengurus kuda rendahan. Bisa melonjak jadi keluarga konglomerat. Karena mengandalkan kipas sisik naga kan? Itu cuma rumor. Rumor? Sampai sekarang masih nggak mau bilang? Lalu kamu dan kakekmu nggak ada gunanya lagi hidup. Aku hitung sampai 3. Kalau nggak bilang lagi, kubiarkan kamu dan kakekmu mati. Teddy, dia satu-satunya cucumu. Pikirkan baik-baik. 3, 2, 1. Mau tahu cara pakai kipas sisik naga? Tanya saja pada aku pemiliknya. Nona! Nona! Apa itu beneran Anda? Nona, ini majikan yang melindungi 4 keluarga. Sial, dia berhasil pamer lagi. Aku cuma tidur sebentar. Kenapa kamu jadi menyedihkan begini? Aku salah nilai orang. Sebagai budak Nona, aku sudah permalukan Nona. Sok jadi majikan dan pelayan setia apaan? Jadi, kamu keturunan wanita tua itu? Seniormu gak berani cari mati di kediaman Wira. Jadi dia mengirimmu buat jadi kambing hitam? Tutup mulut busukmu. Kamu yang patas mati. Bicara sama aku harus hormat. Kamu, Tiara. Aku kenapa nggak bisa gerak? Kamu, dasar wanita jalan. Apa yang kamu lakukan padaku? Bicara kurang ajar, tampar.
Apa dia berhasil pamer lagi? Kalian buta ya? Cuma liatin aku ditekan. Kamu sangat bagus. Pantas berani cari mati di kediaman Wira. Memang ada sedikit trik murahan. Aku justru mau lihat sehebat apa kamu sebenarnya. Yang nggak tahu, bodoh dan nekat. Kok aku bisa gerak lagi? Tuan Faris gimana kondisi Anda? Kamu ngerti pengobatan? Cepat periksa luka Tuan Faris. Wanita itu agak aneh. Nanti cari alasan buat pergi duluan. Mengerikan banget. Apa itu masuk akal dilakukan manusia? Lihat nggak? Nona Sora cuma angkat satu tangan lalu dia langsung terbang sejauh 8, 9, 10 meter. Aku bisa lihat, aku nggak buta. Kamu kok nggak kaget sama sekali? Itu 3 jam yang lalu aku lihat sendiri. Nona Sora hidupkan kembali kakekku. Hal sepele begini, apa yang perlu dikagetkan? Apa? Kakekmu benaran? Hei, kalian ngapain seheboh itu? Nanti kalau ikut di sisi Nona, hal beginian bakal banyak terjadi. Kalian harus biasakan diri dari sekarang. tulang rusuknya patah, pendarahan organ dalam, bisa mengancam nyawa kapan saja. Harus segera ditangani di rumah sakit. Aku nggak peduli kamu pakai cara apa buat soal misterius. Tapi urusan ini, keluarga Wira nggak akan tinggal diam. Bawa Tuan Faris ke rumah sakit dulu. Apa aku sudah izinkan kalian pergi? Faris, kemarin bukannya kamu bilang mau tunggu Nona datang ambil kipas sisik naga darimu? Kenapa? Sekarang jadi pengecut dan mau kabur? Nona, kipas sisik naga ada sama dia. Jangan biarkan dia pergi. Dia nggak bisa pergi. Gak bisa dibuka. Pergi apa? Aku tahu itu cuma tipu muslihat. Kalian ketakutan sampai nggak berani gerak. Bukan begitu, Tuan Faris. Wanita ini agak aneh. Tadi kamu jelas-jelas nggak bisa gerak. Dasar sekumpulan sampah. Kamu benar-benar sedikit trik tipu daya. Tapi kalau kamu kira aku dibesarkan dengan rasa takut, kamu salah besar. Kalau sekarang kamu kasih tahu aku cara pakai kipas sisik naga, aku bisa ampuni nyawamu. Kalau enggak, jangan salahkan aku kalau bertindak serius. Kipas sisik naga kenal tuannya. Kamu nggak bisa mengusiknya. Dan juga nggak ada nyawa untuk itu. Bukannya ini Tuan Faris yang mau bertindak serius sama Nona? Kok kasih aku penghormatan besar gini? Kamu masih berani main trik sama aku? Bagus. Kamu bagus banget. Bagus. Kalian semua sudah mati ya? Cepat bunuh dia. Patahkan satu kakinya. Maka aku kasih 200 miliar. Paksa dia sebut cara pakai kipasnya. Maka dapat 5% saham keluarga Wira. 5% saham. Baiklah. Aku bukan orang yang gampang ditakuti. Kami sebanyak ini. Masa kalah sama kamu satu perempuan?
Saudara sekalian, serang! Mereka semua hilang. Ini yang kakek bilang. Nona yang bisa mengubah langit dan bumi dan bikin segala wujud tunduk. Astaga. Ini pun kami harus terbiasa. Dengan sikap ceroboh kalian, masih mau jadi budak Nona. Benar-benar bikin malu. Ini nggak mungkin. Mereka belum mati. Ini pasti tipuan mata. Benar. Keluar. Keluar kalian semua. Kamu buat apa pada mereka? Siapa kamu sebenarnya? Bukannya Nona pernah bilang, beliau itu pemilik kipas sisik naga. Nona yang tadi berlutut dan akui 100 tahun lalu. Nggak mungkin. Tahun ini si tua bangka ini sudah 100 tahun. Nona yang diakui. Nggak mungkin lebih muda dari dia. Nona itu mana mungkin baru berusia 20 tahun lebih. Orang hina kayak kamu, mana mungkin bisa bayangkan kemampuan makhluk langit? Aku sudah peringatkan kamu sejak awal. Aku sambut kembalinya Nona. Dia beneran majikan keluarga Wira. Ini nggak mungkin. Kamu nggak tahu apapun soal kemampuan Nona. Dasar kamu, orang yang nggak tahu balas budi. Tunggu Nona kembali. Hari kematianmu akan tiba. Kalau yang Teddy bilang dulu itu benaran, bukannya aku... Malah dibuat seorang putra angkat jadi menyedihkan begini. Teddy, kalau nggak bisa atur keluarga Wira, aku akan minta Jaran ambil alih. Nona tenang saja. Nggak akan terjadi lagi. Nona, napas mereka sangat lemah. Kayaknya sudah sekarat. Selama ada aku, mereka nggak akan mati. Kakekku ternyata nggak bohong. Terima kasih atas obat dari Nona. Itu benaran. Omongan si tua bangka ini ternyata benaran. Kamu bagian keluarga Wira, maka kesalahanmu akan ditangani keluarga Wira. Tapi soal kipas sisik naga, kamu yang serahkan atau aku ambil sendiri? Iya, ada kipas sisik naga. Selama nggak serahin kipas sisik naga, kamu nggak akan berani apa-apain aku. Sekalipun kamu nona apa itu keluarga Wira, memangnya kenapa? Sekarang akulah pemimpin keluarga Wira. Kipas sisik naga yang bisa ubah nasib juga ada di tanganku. Aku belum tentu takut padamu. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Jadi, mau aku yang ambil sendiri? Dalam keluarga Wira, cuma aku yang tahu di mana kipas sisik naga. Kalau mau ambil kipasnya, harus lewati aku dulu. Tapi, aku bisa saja serahkan kipas sisik naga padamu. Kamu bunuh mereka berdua, lalu angkat aku jadi penguasa di antara 4 keluarga. Kalau enggak, seumur hidup jangan harap bisa dapatkan kipas sisik naga. Paling-paling aku hancurkan.
Pelita yang hampir padam pun masih mau merebut secercah hidupnya. Tapi kamu terlalu melebihkan diri sendiri. Kamu buat apa padaku? Kamu berani bunuh aku? Kamu nggak takut? Nggak dapatkan kipas sisik naga? Kamu beneran kira makhluk yang berdiri di atas hukum dunia bakal terancam olehmu? Aku sudah peringatkan kamu, tapi kamu tetap pilih akhir mati raga dan jiwa lenyap, baru mau berhenti. Mati raga dan jiwa lenyap? Kenapa bisa begini? Jadi ini Nona yang kakek nantikan selama 10 tahun. Majikan 4 keluarga besar di Mediterania, juga penyelamatku dari penderitaan. Aku berterima kasih atas penyelamatan Nona. Nona, 100 tahun yang lalu, aku pernah janji akan kirim keturunan terbaik di keluarga buat jadi budak Nona. Henry, berhati teguh, tenang dan cerdas. Mohon Nona berkenan menerimanya. Cepat berlutut. Beri hormat untuk mengabdi pada Nona. Datang lagi yang mau rebut Nona. Datang satu lagi. Kalian 4 keluarga, susah bersatu. Urusan 4 keluarga berakhir di sini. Kali ini, di antara kalian aku cuma pilih 1 keluarga untuk mengikuti aku. Jadi mulai sekarang, di Mediterania nggak ada lagi keluarga Yopi, Juma, Sunero, dan Wira. 100 tahun yang lalu, 4 keluarga cuma dikasih Nona arahan beberapa kali. Dalam beberapa tahun, melonjak jadi penguasa di Mediterania dan berjaya terus selama 100 tahun. Makasih atas arahan Nona. Sekarang, cuma 1 orang yang akan dipilih Nona. Kalau gitu, bukannya bakal kayak Tuan Jared dan bisa bantu keluarga melonjak jadi keluarga nomor 1 di ibu kota. Nona, Anda baru kembali. Pasti masih banyak urusan yang harus ditangani. Boleh nggak biarkan Henry melayani di sisi Anda? Baik. Terima kasih Nona. Senyumnya segenit itu. Pasti pernah latihan di depan cermin. Bukan orang baik. Aku orang pertama yang ketemu Nona. Posisi abdi Nona harus jadi milikku. Aku harus cari cara menonjolkan diri. Nona, putra angkat keluarga Wira sudah mati. Lalu gimana soal kipas sisik naga Anda yang hilang? Sial. Bocah keluarga Yopi malah duluan bicara sama Nona. Segala sesuatu punya roh. Tentu ada segala wujud yang tunjukkan jalan buatku. Ternyata bocah sekarang pada selicik ini. Ini yang selalu kakek bilang, segala wujud tunduk. Lihat nggak? Segala roh buka jalan. Inilah Nona kita. Lepaskan. Gila ya? Siapa bilang Nona milik kita? Sudah jelas Nona milikku. Masalah kipas sisik naga memang gak berkaitan sama kamu, tapi tetap berawal dari kamu. Setelah urusan keluarga Wira selesai, terima hukuman 30 pukulan. Aku siap patuhi perintah. Kalian gila ya? Ngapain tarik aku? Tarik si Jaren sana. Tadi kamu berhasil rebut kesempatan tampil di hadapan Nona. Dan pegang tangan Nona selama 40 detik. Kegilangan banget kamu ya. Kita ini saudara. Harus berbagi sama kami kan?
Balik sini. Jangan berpasangan lagi, biar aku duluan. Aduh, biarkan aku pergi. Sudah, biarkan aku keluar. Lepaskan, biarkan aku pergi dulu. Jordi, kamu sudah bicara 1 kalimat penuh sama Nona. Total ada 9 kata. Kita semua sama-sama orang di sisi Nona. Jangan egois begitu. Aduh, lepaskan aku. Lepaskan, biarkan aku pergi dulu. Lepaskan, biar aku keluar dulu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Mereka berempat ini dibandingkan waktu aku rebut Nona dulu Lepas. masih kalah jauh. Cukup, cukup. Bisa nggak kalian pintar sedikit? Jangan terus bertikai. Si jarin itu sudah mendahului kita. Buaya dan ular berkelahi. Kancil dapat untung. Dasar bocah licik. Ini tempat Faris menyekap aku dan kakek. Aku di sini selama 10 tahun. Nona, Faris nggak mungkin sembunyikan kipas sisik naga di sini, kan? Memang di sini. Barangnya disembunyikan di bawah sini. Ternyata kipas sisik naga disembunyikan dia di depan aku dan kakek. Pantas saja, selama bertahun-tahun ini nggak ketemu. Nona, aku teliti dalam bekerja. Biar aku ambil kipasnya. Nona, beneran ada sesuatu. Nona, beneran ada sesuatu. Nona, isi dalamnya itu beneran kipas sisik naga. Cuma kipas kecil begini, sekali kibas bisa bikin hidup seseorang mulus. 2 kali kibas bisa bangkitkan keluarga yang terpuruk. 3 kali kibas bisa mengubah nasib 1 keluarga. Ini kalau jatuh ke tangan orang biasa, bukannya dunia bakal jungkir balik. Kipas sisik naga ini 100 tahun yang lalu dibuat dari sisik pelindung jantung naga emas. Kipas ini mengenali tuannya. Selain Nona dan 4 keluarga besar yang dipilih, orang lain nggak bisa menyentuhnya. Seajaib itu. Lalu, kalau disentuh orang lain apa yang terjadi? Lalu, kalau disentuh orang lain apa yang terjadi? Kalau orang lain menyentuhnya, mereka merasakan dingin yang menusuk tulang. Ditimpa kesialan bertubi-tubi. Kalau nggak ada kendala, dalam setahun, keluarganya akan hancur dan lenyap. Kipas ini ternyata seajaib itu. Pantas saja Nona peduli banget. Seratus tahun lagi, aku akan mencarimu mengikuti resonansi kipas sisik naga. Baik, Jangan sampai hilang ya. Kalau hilang, aku nggak bisa nemuin kamu. janji 100 tahun sudah tiba. Aku rasa dia sudah di jalan datang mencariku. Nona, apa ada yang salah? Kipas ini palsu. Apa? Palsu? Keistimewaan kipas sisik naga ini bukan rahasia di keluarga Wira. Putra angkatnya memang menyembunyikannya dengan rapat, tapi tetap akan meninggalin jejak. Tampaknya kipas sisik naga yang asli sudah ditukar orang. Wah, Faris si bodoh itu sudah dirampok pun gak tahu. Lalu, sekarang petunjuknya putus. Kita mau cari kipas yang asli kemana? Lagi mau cari kesempatan nonjolin diri. Malah datang sendiri. Yang akhirnya tinggal di sisi Nona hanya aku. Nona, kipas sisik naga ini hilang karena keluarga Yopi. Aku akan kerahkan semua tenaga untuk kembalikan kipas sisik naga. Aku cuma butuh waktu sebulan. Nona, hilangnya kipas sisik naga, keluarga Wira punya tanggung jawab besar. Mohon kasih aku kesempatan menebusnya. Aku butuh waktu 2 minggu. Nggak bisa, Nona. Relasiku luas, aku cuma butuh waktu seminggu. Nona, aku pasti... biar aku saja. Ngapain? Biar aku saja. Aku bisa. Kipas sisik naga kenali tuannya. Kalau disentuh orang lain, pasti kena petaka bertubi-tubi. Berhubung kalian punya niat baik ini, soal mencari kipas sisik naga, aku serahkan pada kalian. Dalam 1 hari,
Aku mau dapat hasilnya. Satu hari. Kalau aku yang pertama nemuin kipas sisik naga, Nona pasti pilih aku yang melayaninya. Kakek, kamu kan kakek kandungku. Masa depan cucu kakek ini bergantung pada kakek. Ayah, Nona sudah bilang langsung. Cuma kasih aku waktu sehari buat nemuin kipas sisik naga. Kakek, gimana penyelidikannya? Aku nunggu diselamatkan kakek. Aduh, ayah harus bantuin aku. Asal aku duluan nemuin kipas sisik naga. Nona pasti akan kagum sama aku. Sudah 6 jam berlalu, tapi nggak ada perkembangan. Calon budak generasi ini payah banget. Sebagai abdi setia Nona, sudah seharusnya aku meringankan beban Nona. Halo, Aku Jaren. Suruh pemimpin keluarga Joseph angkat telepon. kakek keempat. Kipas sisik naga ditukar orang di kediaman Wira Mediterania. Aku kasih kamu waktu 3 jam. Apapun caranya, harus nemuin kipas itu. Ini 3 jam. Nggak sanggup. Tampaknya, posisi pemimpin keluarga Joseph harus digantikan generasi lebih muda. Pasti kakekku sudah nemuin petunjuk kipas sisik naga. Kalian bertiga ini, apa bagusnya jadi budak orang? Mending pulang dan jadi tuan muda sana. Kalau jadi budak nggak bagus, kok kamu nggak pulang dan jadi tuan mudamu? Siapa yang menang masih belum pasti. Yang akhirnya tinggal di sisi Nona, itu pasti aku. Tuan, kami sudah dapat petunjuk. Sudah dapat? Celanaku. Jordi, kamu gila ya? Ngapain halangi aku sendiri? Lepaskan aku. Astaga, kamu masih pakai celana Tom and Jerry? Masih nonton kartun, ngapain rebutan kerjaan melayani orang sama kami? Kenapa memangnya? Singkirkan dulu bocah itu. Lihat kehebatanku. Sepatuku. Terimalah. Sepatuku. Dasar Stanley, aku nggak akan damai sama kamu. Tunggu. Nona, aku nggak ngecewain Nona. Petunjuk kipas sisik naga aku. Kok kamu di sini? Kok kamu di sini? Lihat kalian susah payah selidiki tentang kipas sisik naga. Sebagai yang seumuran sama kakek kalian, aku putuskan buat bantu kalian. Kamu kok begini? Kipas sisik naga sudah aku temukan petunjuknya. Cucu keponakan, nggak usah berterima kasih padaku. Nona, ini datanya. Tua bangka, gak tahu malu banget. Buaya dan ular berkelahi. Kancil dapat untungnya. Kita berempat. Apa masih mau bertikai internal? Tampaknya musuh terbesar kita adalah dia. Musuh terbesarku adalah kalian bertiga. Sekarang mau damai sama aku. Tunggu si Jaren disingkirkan. Aku nggak akan damai sama kalian. Sobat baik, sobat baik, sobat baik. Masuklah. Katakanlah, apa yang kalian temukan? Nona, kipas sisik naga memang ditukar oleh seorang pelayan keluarga Wira. Di awal tahun, kipas ini jatuh ke tangan keluarga Sandi di Provinsi Nares. Nona, sejak keluarga Sandi dapat kipasnya, mereka dapat kesialan. Bahkan bisnis properti mereka juga terkena dampaknya. Dalam setengah tahun saja, keluarga Sandi hampir bangkrut. Aku juga mendapatkan... Nona, aku mendapatkan keluarga Sandi lagi kacau balau. Mereka cari master yang bisa menyelamatkan. Kalian semua lolos. Sekumpulan bocah nggak tahu malu. Nggak disangka beneran dapat petunjuk. Nona keluarga Sandi, ngapain dia telepon aku? Aku dan keluarga Sandi nggak ada hubungan apapun.
Halo, Nona Sapira. Ngapain cari aku? Tuan Jordi, aku dengar Tuan Yudi sudah sakit selama 10 tahun. Pagi ini bahkan sudah dikabarkan meninggal. Tapi barusan ada kabar beredar kalau Tuan Yudi hidup kembali. Apa ini benaran? Nah, memang benar. Jadi, keluarga Yopi beneran kedatangan seorang master luar biasa. Master itu yang nyelamatin kakekmu. Kamu mau ngapain? Kamu pun tahu, belakangan keluarga Sandi dilanda petaka terus. Orang tuaku bahkan disiksa hawa dingin sampai sengsara banget. Aku mau mohon master itu buat nyelamatin keluarga Sandi. Nona, keluarga Sandi dengar kabar soal kakekku hidup kembali. Jadi mau mohon Anda selamatkan mereka. Kalau gitu kita ke sana. Nggak masalah. Nona kami sudah setuju. Nyentuh sesuatu yang nggak seharusnya. Masih mau cari master buat atasi petaka? Semua yang curi kipas sisik naga pantas mati. Master, silakan masuk. Bukannya kamu pernah bilang satu generasi sama kakek kami? Kalian, Kamu sudah tua. Hal seperti ini serahkan saja pada anak muda. Jangan buru-buru pergi. Tuan Jaren berapa lama melayani Nona? Bagikan sedikit pengalaman sama kami dong. lepaskan. Kalian dua bocah tengik ini masih terlalu muda. Tuan Jordi, akhirnya kalian datang. Mana master yang hidupkan kembali kakekmu? Kok nggak nampak beliau? Ini adalah master yang hidupkan kembali kakekku. Namanya Nona Sora. Ini mudah banget. Nona Sora, tuan sekalian, situasi keluargaku agak rumit. Mohon ikut aku. Master Leon, sejak setengah tahun lalu kami dapatkan kipas ini selalu dilanda kesialan. Anda benaran bisa atasi masalah keluarga kami? Kipas ini aneh banget. Begitu disentuh orang biasa, rasanya kayak menggenggam lava. Sakitnya menusuk sampai ke tulang. Tapi anehnya, nggak ada satupun luka. Tapi waktu dipegang Master Leon, malah nggak apa-apa. Tampaknya, kali ini sudah nemuin orang yang tepat. Pakai sarung tangan saja, masih merasakan hawa dingin. Ini sudah pasti kipas sisik naga milik ketua. Master Leon, aku sekarang percaya Anda beneran punya kemampuan. Sejak setengah tahun yang lalu, keluarga Sandi terus dilanda kesialan. Apapun yang kami lakukan gak lancar. Bahkan makan saja bisa tergigit setengah jarum patah. Waktu jalan, kalau bukan kena musibah dari langit, pasti ditabrak truk dari belakang. Selama setengah tahun ini, kami beneran hidup dalam ketakutan. Terutama di malam hari. Begitu malam tiba, seluruh tulang tubuhku kayak direndam dalam air es. Sakitnya menusuk banget. Master Leon, kipas ini sudah kukasih pada Anda. Jadi Anda harus bantuin keluarga Sandi. Ya, bantu kalian. Aku kesini bukan buat bantu kalian. Master Leon, jadi Anda harus bantuin keluarga Sandi. Ya, bantu kalian. Aku kesini bukan buat bantu kalian. Kemarin ketua datangi aku. Kipas sisik naga jatuh ke keluarga Sandi. Ketua, ini apa?
Ini lilin pemakan hati. Begitu sumbu dinyalakan, orang yang pernah nyentuh kipas sisik naga nggak akan bisa lihat matahari esok. Pergilah. Baik. Janji 100 tahun sudah tiba. Pantas aku nggak bisa nemuin dia. Ternyata ada yang nggak tahu diri, ikut campur. Berani incar hadiahku padanya, benar-benar cari mati. Ketua minta aku ambil kipas sisik naga. Sekalian antar kalian yang gak tahu diri ini menuju ajal. Tuan Rifan tenang saja. Serahkan semuanya padaku. Ini apa? Lilin pembebasan hati. Kamu nyalakan sumbu ini, maka keluarga Sandi akan bisa kembali normal. Baik. Ayah, Ibu, aku sudah undang master yang bisa selamatkan keluarga Sandi. Kok waktu lihat dia, mendadak aku merasa gelisah dan dingin. Perasaan ini jauh lebih kuat daripada waktu aku ketemu ketua. Halusinasi. Ini pasti halusinasi. Mana mungkin dia lebih hebat dari ketua. Ayah, jangan lihat Nona Sora masih muda, tapi dia beneran mampu. Kalau dia turun tangan, keluarga Sandi pasti akan membaik. Maaf membuat Nona datang sia-sia. Masalah keluarga Sandi sudah diselesaikan, Master Leon. Kamu juga. Kok langsung undang orang tanpa bilang dulu? Yang kamu bilang selesai itu, lilin pemakan hati di tanganmu itu. Kok dia bisa tahu lilin pemakan hati? Lilin pemakan hati apa, Tuan Rifan? Orang bilang satu urusan gak butuh dua penanganan. Kamu ini gak percaya aku? Atau remehin aku? Aduh, Master Leon, Anda jangan marah. Ngapain kamu bawa cewek yang gak berguna bikin masalah? Cepat suruh dia pergi. Kurang ajar. Satu lagi tua bangka bodoh. Kalau bukan karena kipas sisik naga di sini, dengan kemampuan kalian, seumur hidup ini, bahkan gak bisa melihat wajah Nona. Datang lagi satu orang bodoh yang incar kipas sisik naga. Barang yang dihadiahkan ketua, memangnya pantas disentuh orang rendahan kayak kalian? Ternyata kalian juga datang demi kipas sisik naga. Kebetulan banget. Kipas sisik naga sudah kukasih pada Master Leon. Masalah keluarga Sandi sudah diatasi oleh Master Leon. Jadi nggak usah ngerepotin kalian lagi. Silakan kembali. Dia bukan mau nyelamatin keluarga Sandi. Nona Sora, apa maksudmu? Begitu lilin pemakan hati dinyalakan, orang yang pernah sentuh kipas sisik naga gak akan hidup sampai besok. Jangan asal sumpah di sini. Seorang gadis kecil, kok bisa punya aura yang sekuat itu? Ini semua omong kosong. Sama sekali nggak ada hal begitu. Tuan Rifan, lilin pembebasan hati ini pusaka turun-temurun leluhurku. Cuma ini yang bisa bantu keluargamu dari petaka. Justru dia, kelihatannya cuma berumur 20 tahun lebih. Takutnya bahkan studi saja belum tamat. Orang kayak gini, seberapa layak buat dipercaya? Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Persiapan buat ambil kipas memang cukup matang. Tapi kipas sisik naga ini bukan barang yang bisa kamu sentuh. Urusan keluarga Sandi aku nggak niat ikut campur. Tapi barangku nggak bisa kamu bawa pergi. Kipas sisik naga ini mau kamu serahkan sendiri atau aku yang ambil? Aku cuma takut kalau aku serahkan pun kamu nggak mampu ambil. Apalagi kipas sisik naga ini adalah hadiah dari Tuan Rifan buat penyelamat nyawanya. Tuan Rifan, benarkah begitu? Benar. Ayah, cepat kasih kipas itu pada Nona Sora. Dia beneran bukan orang sembarangan. Tuan Yudi sakit selama 10 tahun, padahal sudah meninggal, tapi dihidupkan kembali oleh Nona Sora. Apa? Orang mati hidup kembali? Omong kosong begini kamu percaya? Ayah,
Sekalipun gak percaya aku, setidaknya percaya Tuan Jordi kan? Tuan Rifan, jangan salahkan aku nggak ingatkan. Sekarang, kamu serahkan kipasnya dengan kedua tangan. Lalu berlutut mohon Nona selamatkan kalian. Maka kalian, masih punya 2 kesempatan hidup. Kalau enggak, keluarga Sandi tunggu saja. Kamu itu tuan muda keluarga Yopi? Seorang budak yang melayani seorang wanita berani ngaku jadi tuan muda keluarga Yopi? Ayah, dia beneran Jordi Yopi, percayalah. Kamu benar-benar bodoh sampai gak tertolong. Cuma budak yang melayani seorang wanita. Mana mungkin dia tuan muda keluarga Yopi? Aduh, Master Leon, Anda sudah selamatkan keluarga Sandi. Kipas sisik naga sudah kukasih, maka ini milik Anda. Keluarga Sandi berakhir begini, nggak salah juga. Tuan Rifan yang bilang sendiri, kalau kipas ini jadi milikku, Nona, aku sarankan kamu urungkan niatmu itu. Gimana pun, kipas sisik naga kenali tuannya. Nanti akibatnya nggak bisa kamu tanggung. Kamu salah. Aku bukan mau diskusi denganmu. Kembali. Kenapa bisa begini? Barang ketua kenapa nurut sama wanita ini? Dia pegang itu kayak nggak ada apa-apa. Aku itu karena pakai sarung tangan ketua, makanya bisa pegang kipas sisik naga. Kok dia juga bisa? Siapa dia sebenarnya? Biar ku kasih tahu, Nona kami adalah pemilik kipas sisik naga. Gak tahu malu. Jelas-jelas ketuaku yang pemilik kipas sisik naga. Tapi aura yang dia pancarkan terlalu mengerikan. Gak bisa dilawan langsung. Aku mundur dulu. Begitu rupanya. Kipas sisik naga sudah memilihmu. Maka aku tidak akan paksakan. Tunggu saja. Sekarang aku akan melapor ke ketua. Berani incar kipas itu. Ketua pasti akan mencabik-cabikmu. Aku pamit. Hei, Master Leon. Sayang, dia bisa nyentuh kipas sisik naga. Apalagi dia kelihatan lebih hebat dari Master Leon. Apa mungkin kita salah pilih orang? Enggak akan. Ayah masih mau keras kepala. Setengah tahun lalu aku sudah bilang, jangan sentuh barang yang gak jelas. Ayah malah tetap beli kipas itu. Sekarang aku bilang, kalau Nona Sora yang bisa nyelamatin keluarga kita, ayah malah mau dengerin Master Leon itu. Ayah! Sekarang ayah minta maaf sama Nona Sora. Mohon diselamatkan sama Nona. Semua masih sempat. Nona Sora, keluarga Sandi bersedia kembalikan kipas ini. Mohon Anda memaafkan dan bermurah hati. Selamatkanlah keluarga Sandi. Nona Sora. Seorang gadis muda saja masih mau merendahkan diri. Masalah keluarga Sandi bukan urusanku. Nona Sora, ayahku cuma salah menilai orang. Barusan ucapannya yang menyinggung Anda. Aku mewakili minta maaf. Mohon Anda bermurah hati. Bantulah keluarga Sandi. Bangun! Ini lilin pembebasan hati yang dikasih Master Leon. Begitu lilin ini dinyalakan, semua petaka bisa diatasi. Kita nggak usah mohon padanya. Ayah, Nona Sora sudah bilang lilin ini nggak bisa selamatkan keluarga Sandi. Justru akan memperburuk keadaan kita sekarang. Kenapa ayah? Itu cuma omongannya buat tinggikan diri. Aku nggak percaya Master Leon bisa kalah hanya dengan gadis umur 20 tahun lebih. Orang yang hampir mati, ucapannya nggak usah diperdebatkan. Ayo pergi. Nona Sora. Kamu hebat. Kami sanggup dekati kamu. Tapi nggak usah sampai kutuk kami hampir mati, kan? Sayang, kita nyalakan lilinnya sekarang. Biar dia tahu. Jadi orang yang terlalu anggap dirinya hebat. Baik. Ayah. Dia gila ya? Malah cari mati sendiri. Ayah, kalau
Kalau yang dibilang Nona Sora itu benaran, keluarga Sandi beneran gak bisa diselamatkan lagi. Kamu tahu apa? Begitu lilin dinyalakan, keluarga Sandi akan kembali ke nasib setengah tahun lalu. Pastor Leon gak akan menipuku. Nona Sora, kamu sudah lihat kan? Lilinnya sudah kami nyalakan. Keluarga Sandi sudah dibantu Master Leon. Gak butuh kamu sok wibawa lagi. Benar-benar bodoh. Ini, kok langitnya mendadak gelap? Aku ingat, waktu ibuku lepaskan cadar Nona, situasinya juga begini. Jangan-jangan keluarga Sandi beneran gak bisa hidup sampai besok. Ayo pergi, ayo cepat. Enggak apa-apa, cuma perubahan cuaca. Itu papan roh leluhur keluarga Sandi. Kok mendadak hancur? Papan roh leluhur keluarga Sandi. Kok mendadak hancur? Ibu, ini gelang pusakaku. Gelang ini sudah dipakai selama 30 tahun lebih. Kok kebetulan banget. Cepat bangun. Sayang, jangan-jangan beneran terjadi sesuatu. Cuma kebetulan. Si Sora itu tadi... Ayah, gemuruh tadi ayah bilang kebetulan. Papan roh dan gelang ibu hancur, ayah juga bilang kebetulan. Lalu, gimana dengan itu? Ayah masih mau bilang kebetulan? Ini, kordannya terbakar sendiri. Ini, cepat. Ambil air, padamkan apinya. Baik. Tuan Rifan, gawat. Airnya mati. Apa katamu? Cepat telepon pemadam kebakaran. Minta mereka padamkan api. Baik. Kenapa bisa begini? Sekali dua kali bisa dibilang kebetulan. Tapi ini sudah... Jangan-jangan seperti yang dibilang gadis itu. Begitu lilin dinyalakan, seluruh keluarga Sandi nggak bisa hidup sampai hari esok. Kalau dia nggak mampu, pewaris keluarga Yopi mana mungkin tunduk sama dia? Kenapa? Kenapa ayah nggak percaya aku? Nak, itu beneran tuan muda keluarga Yopi. Jordi Yopi. Ini Tuan Yudi. Dia beneran tuan muda keluarga Yopi. Sayang, apa kita sudah beneran salah pilih? Aku salah menilai. Si Leon itu sama sekali nggak berniat baik pada kita. Cepat, sekarang dia belum pergi jauh. Kita cepat mohon dia kembali. Ayo, cepat. Nona, jangan-jangan keluarga Sandi sudah menuai akibatnya lalu menyesal dan mau minta diselamatkan. Lilin sudah dinyalakan. Mereka nggak punya nasib untuk ketemu aku 2 kali. Orangnya sudah di depan pintu, masa nggak bisa ketemu? Setelah minum teh ini, suruh dia pergi saja. Baik. Pelan-pelan. Ucapan Nona Sora di kediaman Sandi beneran terjadi. Untung sekarang masih sempat. Sebentar lagi kita akan ketemu Nona Sora. Dari kediaman Sandi sampai sini cuma 50 km lebih. Tapi di jalan kita berkali-kali celaka dan hampir kehilangan nyawa. Ban mobil yang baru dibeli meledak. Hampir nyemplung ke sungai. Ini kenapa? Coba buka dan lihat kap mesinnya. Ini mobil baru, kok rusak lagi? Ayah. Lalu, kita kecelakaan. Ini salahku.
yang telah buta dan hampir salah mengenali ahli. Nak, cepatlah bawa aku cari Nona Sora buat meminta maaf. Apapun itu, kita harus dapat pengampunan darinya. Ayah, alangkah baiknya ayah berpikir begini dari awal. Masih sempat. Selama bisa memohon pengampunan dari Nona Sora, kita masih sempat. Ayo, cepat jalan. Ayah! Ayah, gimana kondisi ayah? Ayah, cepatlah bangun, ayah. Dia sudah meninggal. Padahal kita akan segera ketemu Nona Sora. Kenapa? Kenapa bisa begini? Ini bukan beneran. Ibu kenapa? Ibu jangan menakuti aku. Ibu. Kenapa? Kenapa masalahnya bisa begini? Padahal kita akan ketemu Nona Sora. Sudah meninggal. Nona bilang keluarga Sani nggak bernasib ketemu dia kedua kali. Mereka sampai depan pintu pun tetap nggak luput dari maut. Mohon Tuan Jordi bantu sampaikan pada Nona Sora. Safira Sandi memohon bertemu. Mohon Nona selamatkan nyawa orang tuaku. Nona bilang, lilin sudah dinyalakan. Hidup dan mati dunia ini sudah ditakdirkan. Setelah minum teh ini, kamu pergilah. Nona, dia sudah minum tehnya. Dia bilang nggak akan ganggu Nona lagi. Kipas sisik naga sudah didapatkan. Sudah saatnya suruh dia ke sini. Halo Tuan Jordi. Di depan kediaman kita ada bocah yang bikin masalah. Apa? Kediaman Yopi ada masalah? Baik, aku tahu. Nona, kediaman Yopi kedatangan 2 orang. Katanya mau lenyapkan 4 keluarga di Mediterania. Ketua, aku sudah selidiki. Keluarga Yopi, Juma, Sunero, dan Wira adalah budak wanita itu. Mereka semua gak ada yang baik. Sekelompok manusia biasa pun berani rebut barangku. Kalian semua pantas mati. Berani bikin masalah di kediaman Yopi. Aku lihat kamu cari mati. Serang. Baik. Bagus. Ketua, pukulan yang bagus. Suruh saja. Nona kalian apa itu? Tunggu saja. Berani rebut kipas sisik naga ketuaku. Coba pikirkan dulu. Punya nasib buat pakai nggak? Huh? Bocah kecil ini sebenarnya siapa? Kok dia bisa punya kemampuan mengerikan begini? Sudah telepon Jordi? Aku sudah mengabari Tuan Jordi. Katanya mereka akan segera pulang. Kemampuan selemah ini masih berani incar kipas sisik naga yang kukasih padanya. Benar-benar nggak tahu diri. Tuan kecil, pelan-pelan. Kipas pusaka itu sudah milik Nona kami sejak 100 tahun yang lalu. Aku yakin ini pasti ada salah paham. Salah paham? Dasar perampok sialan. Gara-gara kalian sudah 2 bulan aku nggak bisa nemuin keberadaannya. Masih berani bilang salah paham? Aku bunuh kalian. Bukan begitu. Kipas pusaka itu memang milik Nona kami. Ini pasti ada kesalahpahaman di sini. Sebelumnya, wanita licik itu nipu kipas sisik naga dari tanganku di kediaman Sandi. Bahkan bilang kipas itu miliknya. Aku sudah lihat sendiri. Kamu masih bantu dia mengeles? Kamu benar-benar keterlaluan. Pantas mati. Kalian semua pantas mati. Aku bunuh kalian dulu, baru ku cari perhitungan sama wanita jahat itu. Tamatlah. Baru beberapa hari dihidupkan, sudah harus mati lagi. Kamu mau perhitungan sama siapa? Nona sudah kembali. Ketua, dia orangnya yang rampas kipas sisik naga milikmu. Kukira kamu jadi pengecut di luar dan gak berani pulang. Kebetulan kamu datang. Bagus ya, masih berani pulang. Aku justru mau lihat siapa yang mau cari mati.
Waktu rebut kipas sisik naga dariku, pasti nggak menyangka aku punya dukungan, kan? Sekarang, ketuaku sudah datang. Aku sarankan kamu segera serahkan kipas sisik naga. Kalau enggak, sampai ketuaku mengamuk pada kalian, akibatnya semua nggak akan bisa kamu tanggung. Kamu bilang perampok yang rampas kipas sisik naga itu dia? Iya. Dasar bodoh. Bodoh. Ternyata aku perampok ya? Hah? Bukan, perampok apa? Bukan begitu. Nona, setelah 137 tahun, 52 hari, 4 jam, dan 19 menit, akhirnya aku ketemu kamu. Kok kamu diam saja? Aku naga yang pernah kamu selamatkan 137 tahun lalu. Kok kamu setega itu? Kok kamu melupakan aku? Kalau tahu begini, ngapain aku pulihkan luka? Mending aku mati di hadapanmu dan jadi naga pujian hatimu saja. Nggak lupa. Cuma waktunya sudah terlalu lama. Ingatanku agak kabur. Beneran gak lupa? Lalu kenapa kamu gak mau hadiah dariku? Sisik pelindung jantung itu paling berharga. Aku cuma pinjamkan pada mereka. Lihat. Sekarang sudah dikembalikan. Dia bilang apa? Seekor naga dari lebih 100 tahun lalu. Bukan yang kupikirkan itu, kan? Lihatlah sekarang. Datang lagi seekor naga yang rebut Nona dariku. Nona. Sehari saja di sisi Nona, semua yang gak pernah kulihat sudah kulihat. Aduh, ternyata kamu majikan ketua. Hal sebesar ini, kok ketua sama sekali tidak bilang dari awal. Tulang rusukku patah ya. Sakit banget. Barusan sudah kubilang, mungkin salah paham. Sekarang salah pahamnya sudah diatasi. Kita kembali jadi keluarga. Gimana kalau aku panggilkan tabib buat kamu? Cepat pergi. Sudah 100 tahun berlalu, tapi masih terlihat 5 atau 6 tahun. Benar-benar licik dan penuh siasat. Dia sudah nempel sama Nona selama 1 jam 4 menit. Nah, nggak tahu malu. Menurutku, kita perlu atasi konflik internal buat singkirkan orang luar. Kamu benar. Nona, selama ini aku menderita banget. Setelah pisah sama kamu, aku ketemu cewek jahat bernama Giselle. Dia potong kuku nagaku, katanya mau teliti wewangian naga. Lihat kuku nagaku, semua dipotong olehnya. Sudah 100 tahun cuma tumbuh 2 mm. Wewangian naga? Iya, dia bersikeras bilang itu bahan buat bikin wewangian naga. Benar-benar penghinaan besar. Nona, kamu harus bantu aku balas dendam. Wewangian naga bisa sembuhin penyakit aneh. Ini justru ingatkan aku. Sudah, coba kulihat. Nggak ada kuku pun tetap tampan kok. Beneran? Tentu saja. Kalau gitu 2 mm ini aku potong juga buat bikinkan kamu wewangian naga. Gimana? Baik. Nona, kami juga bisa bantu Anda. Kami nggak punya sisik naga, tapi kami punya tulang kaki. Nona jangan meninggalkan kami ya. Nona, jangan tinggalkan kami. Nona. Nona, jangan lupa, ada aku juga, Nona.